Teman-teman maaf banget nih, karena tadi ternyata ini konfirmasi. Oh, buaya sudah jadi ya Bu ya? Ya, sebentar Bu, ini saya perlu nganon instafitnya lagi nggak ya? Ini saya ganti. Gimana Bu? Karena saya kan ganti laptop nih Mbak. Iya. Masih bisa ya? Iya. Tapi kalau di sini laptop saya nggak mau ya. Ya, oke. Coba Bu, saya anuin lagi login dulu. Wah, ini. Oh ya, ini saya masih online ya Bu ya? Ya, oke. Oke. Sudah oke Bu Maya? Ya. Oke, kita bisa mulai ya Bu ya? Ya. Oh, sebentar. Selamat malam Sobat Sumbi, kita berjumpa kembali ya di malam hari ini, di sesi webinar malam hari ini. Malam hari ini kita akan sharing-sharing, kita akan ngobrol-ngobrol seputar kewirausahaan wanita menuju kemandirian wanita dengan narasumber ahlinya. Beliau adalah Ibu Maya Purwoko. Selamat malam Bu Maya. Halo, selamat malam. Oke, apa kabar Ibu hari ini? Baik Mbak, aduh lagi nyari colokan ini. Oke, teman-teman, jadi Ibu Maya ini adalah seorang CEO dari Tani Migunani yang mana beliau ini memulai usahanya semenjak tahun 2018. Nah, oke, sebelumnya boleh diperkenalkan dulu Bu Maya kepada kita semua profil dari Tani Migunani itu. Silakan Ibu. Halo semuanya. Wah, ini saya malah nggak nyiapin PPT Tani Migunani nih. Kalau yang sudah sempat ikut webinar sebelumnya, kita bahas tentang berkebun tanaman ekoprint ya. Nah, di situ kita ngomongin tentang perannya kita, tentang pewarna alam, tanaman ekoprint, terus juga konservasi lingkungan. Kita juga ada tanaman bibit buah juga di Tani Migunani ini. Tapi kita punya inovasi olahan dari buah-buahannya itu di minuman fermentasi non alkohol, tapi untuk meningkatkan kesehatan tubuh. Terus juga kemarin kita tahun 2021 sempat dapat top 20 di DSC, Diploma Success Challenge gitu. Oke, itu dia ya. Tadi profil luar biasa dari Tani Migunani. Oke, teman-teman, Sobat Subi semuanya. Jadi pada era pemerintahan sekarang ini, pertumbuhan ekonomi menjadi isu sentral yang menjadi prioritas pembangunan ekonomi ke depan. Salah satu fondasi pembangunan ekonomi yang menjadi fokus perhatian adalah pengembangan kewirausahaan. Hal ini disebabkan karena pengalaman di dalam menghadapi persoalan-persoalan krisis di masa lalu, di mana keberhasilan di dalam menghadapi krisis tersebut sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dunia usaha tersebut dalam bertahan. Dalam hal ini, usaha kecil dapat dijadikan alternatif bagi masyarakat untuk dapat dijadikan pilihan menciptakan lapangan pekerjaan baru karena banyak terbukti perusahaan-perusahaan skala kecil ternyata mampu bertahan dari krisis global yang pernah melanda Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan akan berhasil jika ditunjang oleh para wirausaha yang dapat membuka lapangan kerja. Mampu menggarap semua pembangunan karena sangat banyak membutuhkan anggaran belanja, personalia, dan juga pengawasan.
Berwirausaha tidak hanya dimiliki oleh para lelaki, tetapi wanita pun saat ini mulai tergerak untuk membuat suatu usaha yang dapat dijadikan tumpuan hidupnya. Mengingat kondisi sosial ekonomi sedang lemah, serta sulitnya mencari pekerjaan di sektor pemerintahan atau pegawai negeri sipil, yang membutuhkan berbagai persyaratan melalui jenjang pendidikan. Maka situasi tersebut menimbulkan semakin banyak peluang bagi wanita untuk mencari atau membentuk usaha pribadi melalui gagasan atau keterampilan yang dimiliki dan dengan modal yang fleksibel. Womanpreneur merupakan sebutan bagi wanita yang menjalankan sebuah usaha atau wanita pengusaha yang mana didefinisikan sebagai wanita atau sekelompok wanita yang memulai, mengatur, dan mengoperasikan perusahaan bisnis. Perusahaan bisnis yang dimaksud bukan hanya sebuah perusahaan bisnis yang formal, melainkan juga perusahaan bisnis informal. Nah, teman-teman pas banget ya dengan topik kita malam hari ini, yang pastinya akan bermanfaat dan menarik banget nih ya untuk disimak. Sebelum ke materi, buat teman-teman yang nanti ada pertanyaan seputar materi yang akan disampaikan, silahkan ya nanti bisa disiapkan, boleh ditulis di room chatnya ya. Nanti akan saya bantu bacakan dan nanti akan Ibu Maya bantu jawab ya. Oke, kita langsung saja ya Bu ya ke materinya. Silahkan kepada Ibu Maya, dipersilahkan. Boleh tolong share screen nggak Mbak? Oke. Kepada tim Subi, minta tolong untuk dibantu share screen untuk materinya. Terima kasih. Ditunggu ya Bu Maya. Wah, ini dia. Selamat malam semuanya. Ini tiba-tiba ada acara kita harus ganti laptop karena ternyata ada masalah, nggak tahu juga ini kenapa laptopnya. Oke, di sini kebetulan kemarin dipanggil sama Ibu Subi untuk ngisi tentang kewirausahaan wanita menuju kemandirian wanita. Sebelumnya saya sendiri memulai usaha pada saat itu di tahun 2017 dulu. Pas itu batik ya, saya mulainya. Batik, pas itu saya batiknya udah saya kirim sampai Australia, sampai Amerika dan Jepang juga. Itu tapi tentang tote bag batik, karena saya pas itu berpikirnya bagaimana batik ini regenerasi sampai ke anak-anak muda gitu kan. Cuman pas itu kan saya baru lulus dari teknik lingkungan. Saya mencoba support plasticless sehingga saya buat tote bag itu. Cuma pada saat itu saya masih pakai pewarna sintetis tuh. Sampai akhirnya saya belajar tentang pewarna alam. Belajar terus dari situ saya coba ngembangin di pertaniannya gitu. Jadilah mungkin lanjut aja Mbak. Oke. Nah, jadilah Tani Migunani yang saya kembangkan saat ini. Sebenarnya nggak cuma ada Tani Migunani sih, ada sanggarnya juga untuk belajar workshopnya. Kita punya Pastuba juga sebagai brand dari kayak wastranya ya. Aduh maaf, ini lagi azan nih. Kedengeran nggak ya sampai situ? Iya, kedengeran. Nggak suara saya nggak terlalu terganggu atau terganggu nih? Enggak Bu, suaranya tetap jelas kok. Oke. Nah ini saya ambil dari beberapa jurnal ya yang saya baca, karena kan ini kayak jadi masih ada kesinambungannya sama pemberdayaan. Cuman yang saya pelajari selama ini bahwa sebelum kita memberdayakan orang lain, kita memberdayakan diri kita sendiri dulu gitu kan. Karena kan pemberdayaan itu tentang kita kayak mengentaskan diri kita dari yang dari yang sebelumnya kita tuh siapa gitu kan, sampai akhirnya kita menjalankan kita mau jadi apa gitu, kita mau kemana, kita mau jadi siapa yang kayak gitu, sampai terbangunlah karena kita akhirnya punya power, kita punya kekuatan, kita punya daya, itu akhirnya kita bisa berbagi ke yang lainnya. Bisa memberdayakan yang lainnya. Sebelum kita memberdayakan yang lain, makanya berdayakan diri sendiri dulu gitu. Itu yang saya pelajari selama ini sih, dan saya praktekkan kan. Nah, kalau ini dari jurnal-jurnal itu bahwa ternyata
pemberdayaan wanita sendiri itu sebagai bagian dari integral dalam pembangunan sumber daya manusia. Karena kan budaya kita termasuk yang kayak budaya patriarki gitu kan, bahwa perempuan itu ya cuma di rumah ngurus, maksudnya bukan cuma ya, tapi kayak yang hanya di rumah ngurus anak, ngurus rumah dan sebagainya gitu kan. Tapi ternyata dengan adanya perempuan yang ikut berkecimpung dalam perekonomian itu sebenarnya membangun juga untuk bangsa kita gitu. Terus kalau di sini dia ngasih taunya bahwa ternyata perempuan itu sebenarnya juga bagian dalam pembangunan sumber daya manusia, karena dia meningkatkan status posisinya sendiri, terus kemajuannya yang setara dengan laki-laki. Nah, tapi sebenarnya dalam hal itu adanya diskriminasi dan kesenjangan dari wanita karena sosial kultural masyarakat kita yang saat ini gitu. Boleh lanjut, Mbak? Oke, kita next ya. Nah, ini dia penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusianya. Ini masih diambil dari jurnal yang sama. Nah, kalau penyebabnya kan ada dua nih, ada internal sama eksternal. Nah, kalau internalnya tuh biasanya kan dalam diri kita masing-masing ya. Kita tuh ada kemauan nggak sih untuk mandiri, untuk berdaya, untuk untuk maju. Terus kalau eksternalnya, misalnya biasanya kan kadang internalnya tuh ada tuh, tapi eksternalnya ternyata orang-orang tidak mendukung. Bahkan terkadang orang terdekat tidak mendukung, itu yang membuat kita kadang tidak bisa untuk melangkah gitu kan, karena tidak ada yang mendukung kita sama sekali gitu. Nah, cuman juga di sini di dalam jurnal ini juga ngasih tahu bahwa faktor eksternal selain itu juga karena adanya aturan hukum atau kebijakan-kebijakan yang jadi bias terhadap gender. Jadinya tuh yang kayak kadang kan ada hukum yang ini cuma boleh perempuan, ini cuma boleh laki-laki, perempuan nggak bisa. Yang hal-hal yang kayak gitu akhirnya membuat perempuan kan jadi yang kayak, wah ini aku mau kayak gini aja nggak bisa, mau kayak gitu aja nggak bisa, yang kayak gitu kan. Lanjut lagi, Mbak. Boleh di next. Oke, sudah ya. Ini, nah di sini nih akhirnya kan tercipta dari Mbak yang tadi Mbak yang tulang rusuk itu. Nah, kalau dari jurnal yang saya baca juga dari semua yang faktor-faktor tadi itu akhirnya terciptalah ada sebuah fenomena di mana yang namanya tulang rusuk menjadi tulang punggung, karena kan ternyata ada faktor-faktor nih yang tadinya, dan saya juga menemui ya kebetulan, yang tadinya ibu rumah tangga ternyata suaminya meninggal atau ternyata suaminya sakit dan sebagainya, yang membuat dia harus survive gitu. Dia harus mereka harus benar-benar bisa menghidupi anak-anaknya, bisa menghidupi rumahnya dan sebagainya. Jadi kayak akhirnya yang tadinya tulang rusuk akhirnya dia menjadi tulang punggung keluarganya, dia harus mencari perekonomiannya. Nah, kalau dari jurnal ini dia dilansir dari penelitiannya si PK, Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga itu, bahwa sudah tercatat 70% dari 40 juta rumah tangga di Indonesia itu dikepalai oleh perempuan. Dan juga di NTT bahkan kepala keluarganya kebanyakan ada perempuan yang mencapai 75%. Begitu. Nah, dari angka-angka itu ternyata menjadi fenomena pergeseran peran ekonomi wanita dalam ranah rumah tangga ini sendiri. Lanjut, Mbak. Oke, next. Nah, ini akhirnya kan karena tadi ya dari adanya dorongan-dorongan faktor-faktor eksternal yang akhirnya membuat perempuan harus menjadi mandiri, itu kan akhirnya terbentuklah kemandirian perempuan ini nih. Nah, untuk bentuk kemandiriannya sendiri kan sebenarnya ada banyak faktor nih, dari bagaimana kita terbuka dan mau bergaul terhadap kemudian. Jadi kita tidak hanya mengurus sektor domestik juga yang, tapi kita juga mencoba bergaul. Misalkan kalau kayak ibu-ibu ini kan ada arisan, ikut arisan, atau misalkan arisan di mana ikut, atau misalkan kayak ada perkumpulan apa ikut, itu kan sebenarnya akan menambah informasi-informasi yang masuk ya. Dari situ kan namanya kayak berjejaring gitu. Nah, dari jaringan-jaringan itu kan nanti terciptalah
Misalkan kalau kita mau melihat peluang gitu kan, kesempatan yang ingin kita berbagi kepada mereka. Dari situ akhirnya mereka akan notice kita. Nah dari situ juga kita akhirnya kan punya namanya pengambilan keputusan nih dari kita. Wah kita udah lumayan punya jaringan nih gitu kan. Akhirnya kita punya keputusan yang harus kita ambil gitu. Kita mau berani nggak sih dengan keputusan ini gitu? Karena kan kadang ada orang yang belum berani dengan keputusan-keputusan yang mereka buat kayak gitu kan. Apalagi perempuan sendiri ya, untuk kuat terhadap keputusannya itu nggak gampang gitu kan. Nah dari situ kayak keputusan di mana kita mau berusaha gitu, mau punya usaha itu kan kayak kita harus menentang banyak hal di situ. Makanya kenapa kalau namanya kita sudah berani mengambil keputusan, ya berarti kita sudah berusaha untuk memandirikan diri kita sendiri sebenarnya. Tinggal jalannya aja, kita ngikutin prosesnya seperti apa gitu kan. Boleh lanjut lagi? Nah kalau pembentukan kemandirian, kalau perempuan ini kan apa ya kayak udah punya kuadrat sendiri ya. Misalkan kalau yang dari jurnal ini dikasih tahu bahwa kalau perempuan itu kan jadi ibu, terus ya menyusui ya apanya. Nah pada saat proses-prosesnya itu kan itu ngebuat perempuan jadi mandiri ya, karena kan merawat sendiri, merawat anaknya sendiri, nyusuin sendiri, jadinya kan jadi sabar, jadi berjuang. Akhirnya kan punya kemandiriannya terbentuk sendiri karena hal-hal ini. Terus agama. Nah dari agama ini kan akhirnya kan yang menuntun gitu kan, menuntun yang tadinya mungkin kayak keberaniannya itu kurang, tapi karena akhirnya kita tahu kita ini mau kemana sih gitu, kita ini punya tujuan, kita ini punya sandaran gitu. Nah agama itu menguatkan sandarannya kita gitu kan. Terus yang terakhir yang paling itu juga paling penting juga itu kan jaringan. Kita mau usaha tapi kalau nggak ada jaringan itu kan juga susah ya. Makanya kenapa tadi di awal dikasih tahu bahwa kita harus terbuka dengan semua orang gitu. Maksudnya kita harus memiliki keterbukaan, kita harus open minded, kita harus banyak belajar lah istilahnya, sehingga kita punya jejaring-jejaring itu. Gitu. Boleh lanjut Mbak? Oke, next. Nah, kalau ini faktor-faktor kesuksesan perempuan ya, sebenarnya macam-macam, tapi nggak cuma perempuan sih sebenarnya, bahkan laki-laki pun juga harus sama gitu, juga sama merasakan hal yang sama. Kayak kalau kita tuh ketabahan, kesabaran, ketelitian, kecermatan kan udah, maksudnya kayak kita, kalau saya baca-baca kita termasuk yang perempuan yang multitasking ya, bahkan kita bisa telaten, kita bisa lebih cermat lagi, kita bisa lebih sabar lagi gitu kan. Itu yang sebenarnya kita dianugerahin yang kayak gitu-gitu tuh. Kita bisa sabar, kita bisa ngikutin proses, kita bisa lebih teliti, kita bisa lebih mencermati gitu, kita bisa lebih menganalisa. Karena kelebihannya kita itu ternyata bukan tidak dimiliki, maksudnya kalau saya baca tuh bahwa kan laki-laki itu tidak bisa sesabar itu gitu, tidak bisa setabah itu, atau tidak bisa seteliti atau secermat itu daripada kita yang sebagai perempuan gitu. Karena kan tadi ya kita kan sebagai ibu nantinya gitu, atau saya sebagai ibu nantinya, atau ibu-ibu yang sudah sebagai ibu sekarang ini pasti kayak pada saat proses membesarkan anak pasti bisa lebih sabar, lebih tabah, lebih lah pokoknya kan, lebih teliti, lebih cermat gitu. Makanya kayak kita punya kelebihan ini nih gitu, yang harus sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk lebih jauh lagi gitu. Lanjut Mbak. Nah ini dari peran perempuan ya, perempuan wanita sendiri. Karena jadi kalau di Indonesia kan semenjak adanya Kartini bahwa perempuan itu harus berpendidikan, bahwa perempuan itu harus bisa memiliki karir. Mungkin kalau nggak ada era Kartini kita nggak mungkin kita tidak berpikiran seperti ini gitu kan ya. Tapi setelah itu akhirnya dari era Kartini hingga sekarang globalisasi yang semakin kesini tuh membawa kita bahwa perempuan itu harus maju gitu. Entah itu perempuan itu dia sudah menikah, sudah punya anak atau belum, mereka harus maju gitu kan.
dengan caranya mereka masing-masing, dengan prosesnya mereka masing-masing. Karena sebenarnya mereka itu punya peran juga di dalam pembangunan ini gitu kan. Mereka juga ikut andil di dalam perekonomian juga gitu. Karena sebenarnya juga saat ini perempuan sendiri juga sudah mulai dihargai dalam memimpin dan juga sudah mulai disetarakan. Orang-orang udah apa ya, semakin kesini kayak tidak terlalu memandang gender lagi gitu kan. Bahwa perempuan dan laki-laki itu semuanya sama gitu. Boleh lagi Mbak, lanjut. Nah, kalau yang ini ciri-ciri pemimpin perempuan yang saya baca juga di dalam jurnal ini, bahwa perempuan itu lebih bisa membujuk gitu. Kan kadang kita kalau misalkan taruhlah kita ke pasar gitu kan, pasti kita bakal lebih sering nawar deh. Inilah Bu, seginilah Bu, dan pasti banyak berhasilnya gitu. Karena kita pandai membujuk gitu kan. Jadi biasanya kalau di dalam jurnal itu juga bilang kenapa suatu keberhasilan ngedilin sesuatu itu ada di perempuan, karena perempuan tuh pandai menawar itu gitu. Makanya kayak kalau perempuan yang nge-handle tuh biasanya lebih cepat gitu kan. Terus mampu membuktikan kritik yang salah. Jadi maksudnya di sini tuh kayak misalkan kita dikritik seseorang gitu. Nah, kalau kita sebagai perempuan kan kita masih terbawa emosi ya. Tapi di situ tuh kita menunjukin enggak sebenarnya tuh kita bisa lebih dari itu gitu. Kritik yang disampaikan ke kita itu salah, makanya kita buktikan, kita gali terus, kita evaluasi terus seperti itu. Nah, kalau perempuan di sini karena kita kan suka bebarengan ya, suka sama-sama gitu, makanya kita punya semangat kerja tim. Kita bukan individualis gitu kan, kita punya semangat kerja tim karena kita nggak bisa sendiri gitu. Pasti kita butuh bantuan, kita butuh bareng-barengnya, kita butuh gotong royongnya, kita butuh kumpul-kumpulnya itu kan. Makanya kalau misalkan di Ekoprint tuh ada namanya Ekobar, Ekoprint bareng. Jadi membuat Ekoprint bebarengan. Nah di dalam situ tuh nanti kita saling mencurahkan, saling sharing, saling ngobrol, saling memberi ide, hal-hal yang kayak gitu loh, yang ada di perempuan itu. Nah kenapa perempuan tuh lebih kuat gitu kan. Terus, nah tadi karena tadi kita itu punya kemampuan untuk membujuk ya, sehingga kita punya kemampuan untuk mengajak, kita punya percaya diri, terus kita lebih energik dalam menyelesaikan tugas-tugas, karena kan kita tadi teliti dan cermat gitu. Terus di saat kita benar-benar sudah independen, makanya kita lebih berani mengambil resiko gitu. Boleh lanjut lagi Mbak? Nah, kalau di sini tuh ini sebenarnya nggak cuma perempuan sih, bahkan laki-laki pun juga sama ya semuanya. Untuk mengembangkan karir kan pastinya kita mencari pekerjaan atau mencari kegiatan yang sesuai dengan passion. Tapi kalau yang kemarin saya mendengar dari YouTube-nya Profesor siapa yang saya lupa itu, bahwa passion itu rasanya tuh kayaknya beda tipis sama keinginan nafsu kita. Jadi kayak misalkan gini. Kemarin dia bilang gini, si YouTubernya itu, bahwa kamu boleh mengejar passion, tapi ikuti prosesnya. Di saat prosesnya pahit, ikuti pahitnya gitu, sampai dapat goalsnya yang kamu mau. Jadi kalau misalkan di saat pahitnya terus kamu merasa ini bukan passionku, ganti lagi, ya itu dasar kamunya yang males gitu. Jadi temukan keinginannya itu apa dan ikuti prosesnya. Karena namanya proses mengejar tujuan itu kan ada pahitnya ya. Ada gagalnya berkali-kali, ada salahnya berkali-kali. Belum nanti misalkan kayak orang menganggap kita itu tidak sesuai, menganggap kita itu nggak mungkin bisa mencapai itu. Nah itu loh yang proses pahitnya itu di situ. Untuk kita mencapai passion itu kan pasti ada kita melawan banyak hal, bahkan orang terdekat kita gitu kan. Dalam pada saat kita mencari
selama kita mengikuti proses itu kan kita punya tujuan itu kan ada di posisi puncaknya ini kan. Selama itu kan kita pasti punya mentor tuh. Nah, kenapa kalau misalkan para bisnismen itu ya, itu mereka tuh pasti selalu punya mentor yang membimbing mereka sampai puncaknya, yang kayak ngasih tahu bahwa langkahnya itu di saat kamu menemukan ini, kamu akan begini nih, akan begini, nggak apa-apa kamu merasakan ini. Kalau kemarin tuh saya lihat ada di webinar investor gitu kan, mereka bilang gini, memang usaha itu nantinya akan dapat tuh namanya orderan 100 setiap hari. Tapi untuk kamu mendapatkan orderan 100 setiap hari, kamu akan merasakan orderan itu dalam 1 bulan cuma 100. Atau kalau nggak dalam 1 tahun itu 100-nya. Nanti baru di tahun kedua, ternyata 100-nya itu 3 bulan sekali. Nah terus. Tapi ikuti prosesnya sampai akhirnya terdapat tuh orderan yang 100 kali. Prosesnya itu tuh, nah selama prosesnya itu juga kan selama prosesnya itu juga ada tuh mentor yang membimbing dan mengarahkan ini gimana. Nah dari situ juga akhirnya kan kita menunjukkan prestasi karena kita mengikuti proses passionnya kita juga diarahkan gitu kan. Akhirnya kan kita menunjukkan prestasi dari visibilitas kerjanya kita, dari kayak kalau orang-orang sekarang tuh bilangnya proses tidak akan mengkhianati hasil gitu kan, yang kayak gitu. Boleh lanjut Mbak? Oke, next. Nah di sini sebenarnya perannya perempuan tuh gimana sih kita saling memberdayakan gitu kan. Sebelum tadi seperti yang saya bilang di awal ya, sebelum kita memberdayakan orang, berdayakan dirinya sendiri dulu. Kenapa? Karena prosesnya tuh panjang. Proses kita dalam menjalankan passion itu kan lumayan panjang ya. Kalau kita memberdayakan orang, tapi kita nggak bisa berdayakan diri kita selama proses yang kita jalanin, kita nggak kuat di situ, kita nggak bisa tuh sharing pemberdayaan tuh nggak bisa. Yang ada mah jadinya kita bosi gitu kan. Nah itu yang coba kita hindari. Namanya pemimpin itu kan kita rasakan juga pain-nya, kita rasakan juga senangnya, sedihnya, semuanya kan kita ikut rasakan. Makanya kalau misalkan orang-orang bilang bahwa pemimpin itu ikut di dalamnya. Kalau misalkan kayak saya kan ngejahit, ya saya ikut ngejahit gitu. Ya saya juga ikut bikin sesuatu. Misalkan kalau nggak kita tanaman, ya saya juga ikut ngangkat-ngangkat tanamannya, ibaratnya kayak gitu. Karena kalau misalkan kita melakukan suatu pemberdayaan, kita tidak bisa memberdayakan diri kita sendiri, kita nggak ngerasain sakitnya tuh apa, painnya di mana tuh kita nggak bisa ngerasain. Makanya kita nggak bisa tuh tahu kewenangannya kita gimana sih gitu kan. Karena kan pemimpin itu kita harus punya kewenangan, gimana kita ngayomin anggotanya kita, gimana kita memberikan jaminan terhadap mereka, gimana kita membuat mereka tuh ada untuk kita, mau membantu kita, mau ikut bareng berkembang dan maju bersama kita. Itu kan susah ya. Terus dari situ, dari kita sudah memberdayakan diri sendiri nih, sampai akhirnya kita percaya diri nih, kita punya nih percaya diri untuk memotivasi, untuk memberikan semangat. Karena kan kita sudah ngerasain tuh, kita tahu prosesnya kayak apa, kita ngerasain pain-nya di awal tuh kayak apa. Akhirnya kan kita bisa tuh memberikan motivasi kepada atau yang tadi kita sebut pemberdayaan kepada yang lainnya itu, karena kita sudah bisa memberi daya gitu. Kayak ibaratnya HP kalau udah dicas, ya udah bisa dipakai gitu kan. Kalau enggak kan nggak bisa gitu, kan susah. Nah dari situ juga akhirnya terciptalah keyakinan gitu kan. Akhirnya kan anggota-anggota kita atau misalkan kayak partner-partner kita jadi punya keyakinan terhadap kita bahwa mereka juga melihat kan pain-nya kita kayak gimana, mereka melihat semangatnya kita kayak gimana, mereka melihat perkembangan kita seperti apa. Terus adanya juga kesempatan, jadi bahwa pemberdayaan ini tuh memberikan peluang bagi mereka ya, peluang pekerjaan, peluang perekonomian, peluang untuk belajar, macam-macam. Karena kan di awalnya kita juga sudah merasakan itu tuh. Kita dalam memberdayakan diri sendiri kan kita juga memberikan peluang terhadap diri kita sendiri kan. Kita belajar, kita membangkitkan semangat kita ngikutin prosesnya gitu.
Terus dari situ kita harus punya tanggung jawab nih. Jadi bagaimana di saat kita sudah mulai melakukan pemberdayaan ini, kita harus punya tanggung jawab terhadap mereka, bahwa kita ada transparansi komunikasi. Misalkan ada masalah ya kita diskusikan, kita musyawarahkan. Misalkan ada sesuatu hal yang suatu hal apapun lah itu kan kita perlu saling share ya kepada anggota-anggota pun, biar mereka semua tahu bahwa oh ternyata kita ada masalah ini nih gitu, berarti solvingnya kita sama-sama begini nih gitu. Jadi kan mereka sama-sama tahu, nggak ada yang ditutup-tutupin gitu kan jadinya. Terus supportnya nih, kalau perempuan itu kita saling support ya satu sama lain, karena kayak tadi tuh yang saya bilang bahwa kalau di Ekoprint tuh ada namanya Ekoprint bareng, di mana perempuan tuh saling dukung, saling support, saling dukung, saling supportnya tuh dari memberi ilmu, memberi job, orderan, hal-hal yang kayak gitu loh yang namanya sifat support. Karena kayak tadi itu perempuan itu bukan nggak bisa sendiri, perempuan itu senang bersama-sama gitu kan. Karena saya sendiri juga gitu, kalau nggak ada dukungan kita pasti lebih ciut gitu. Tapi kalau pas ada dukungan kita Oke, wah teman-teman ini kayaknya, oh sudah ada lagi. Halo Bu Maya. Ini mungkin koneksi dari Bu Maya agak terganggu ya, jadi suaranya jadi hilang. Sebentar ya, kita sambil tunggu. Koneksinya gimana nih kok lost? Halo? Oh ya. Halo Mbak, aduh kok keluar masuk gini sih suaranya. Maaf ya Bu, Ibu ya semua. Koneksinya ya Bu? Nggak tahu ini Bu, ini udah ganti laptop padahal ya. Ini udah masuk kan ya suara? Iya Bu, sudah masuk. Oke. Lanjut aja Mbak. Oh kayaknya ini udah last ya, udah last presentasi saya ya. Oke, aduh maaf ya, ini kayaknya saya mending matiin kamera aja deh daripada nggak apa-apa kan ya Ibu ya. Oke Bu, nggak apa-apa. Oke, next slide Mbak. Oke, kita next. Oke, ya kalau yang saya tangkap bahwa emansipasi perempuan itu pas saya baca-baca di feminisme itu ya, saya sebenarnya bukan penganut feminisme, tapi kebetulan tesis saya kan sedang mengambil S2 dan tesis saya itu tentang konsep feminisme yang ada dalam pengelolaan seni ya gitu, karena ternyata perempuan itu powerful banget gitu dalam memimpin, dalam berkarya, dalam berkarir gitu, intinya seperti itu. Saya bukan feminisme tapi saya sangat mendukung bahwa kalau perempuan itu dengan kondisi apapun itu hebat. Itu dari saya. Ada pertanyaan atau gimana? Aduh maaf ya, dari tadi sinyalnya keluar masuk nggak tahu ini saya kenapa hari ini. Suka kayak gitu Bu, emang kalau pas di apa namanya mau digunakan memang jadi kayak gitu. Iya, jadi deg-degan lah ya Bu. Oke teman-teman, Sobat Supi semuanya, jadi itu dia ya tadi materi dari Ibu Maya, betapa luar biasanya peran wanita di era saat ini, yang mana banyak sekali yang wanita itu bisa lakukan ya, powerful banget, baik itu dalam memimpin, berkarya, dan masih banyak lagi ya Bu ya. Iya. Oke. Ada pertanyaan kah dari ibu-ibu semua atau mbak-mbak, mas-mas semua? Oke, saya mau bertanya duluan kali ya. Ya, boleh. Oke,
Kalau dari Bu Maya sendiri, jadi faktor apa saja sih Bu yang melatar belakangi seseorang itu ingin berwirausaha? Sebenarnya banyak sih Mbak, banyak banget. Kalau saya dari kasus saya sendiri ya, pada saat itu saya kan lulus kuliah tuh tahun 2017 pas itu. Saya ambil teknik lingkungan tuh karena saya pengen banget masuk pertambangan pada saat itu kan. Terus tapi ternyata mungkin memang Tuhan itu menggariskannya berbeda gitu ya. Sampai akhirnya kayak saya merasakan gitu kan, Mbak, nyari kerjaan tuh susah banget, nyari itu susah banget. Sampai akhirnya saya harus berpikir bahwa kayak merendahkan ekspektasi pada saat itu. Oke, kita rendahkan aja ekspektasinya dulu, jangan sampai kejauhan gitu kan. Akhirnya kita rendahkan ekspektasinya. Sampai akhirnya saya berpikir enggak deh, kita belajar lagi. Saya belajar dimanapun, bahkan sama saya bekerja pun gitu, kayak saya akhirnya bekerja apapun gitu, saya bekerja pun saya niatkan untuk enggak, ini belajar aja gitu, karena saya merasakan susahnya seperti apa nyari kerja. Sampai akhirnya saya berpikir kayaknya makin ke sana ini, makin ke generasi selanjutnya tuh pekerjaan makin susah. Kalau saya nggak yang mempelopori, mau siapa gitu. Saya berpikirnya gitu. Akhirnya masuklah saya ke dunia bisnis. Ya ditentang luar biasa kan, yang kayak kenapa nggak jadi PNS, kenapa nggak kerja di sini, kenapa nggak kerja di situ, kenapa harus punya usaha, belum nanti kalau usahanya bangkrut, belum nanti kalau usahanya yang kayak gitu-gitu. Tapi pada saat itu mungkin karena saya memang termaksud yang saya punya keputusan saya sendiri, ini keinginan saya sendiri, jadi saya harus kuat di sini gitu kan. Saya nggak mau tahu, saya kuat di sini, saya jalanin sampai sekarang ya. Walaupun kadang namanya perempuan kan ada ya godaan, nanti kalau misalkan ada perempuan yang lainnya misalkan kayak iri dengan kita, kadang kita harus ngajak gitu kan, ayo barengan gitu, ayo kita maju barengan, ayo kita berkembang barengan, kita kan harus kayak gitu. Belum nanti kalau misalkan kita kan pasti kita sama perempuan, kita melihat teman kita ternyata ada sesuatu kesusahan, kita kan pasti harus saling membantu ya, harus saling support ya tadi kan, harus saling mendukung. Kalau misalkan untuk yang lainnya yang saya temuin gitu, biasanya tuh karena faktor eksternal, entah kayak tadi kayak di kasus-kasus tadi, entah karena keluarganya, kayak teman-teman saya itu yang seumuran saya, biasanya tuh karena ternyata mereka harus jadi tulang punggung keluarga gitu, bahwa ternyata mereka harus maju. Terus mereka udah ngelamar kerjaan di mana-mana nggak keterima, tapi mereka punya skill, misalkan kayak skillnya memasak. Mereka akhirnya bikinlah itu roti, bikinlah itu apa. Nah, kalau teman-teman saya yang seumuran saya tuh, mereka bikin roti yang kalau kita tuh doyan, karena kita anak muda gitu kan ya Mbak. Nah, mereka kan bikin roti yang kayak doklep itu, yang apa sih, kayak cookies tapi yang meler gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu gitu kan. Banyak kok Mbak teman-teman saya yang berawalnya tuh yang seperti saya rasakan gitu. Terus ini saya merasakannya dari saya, karena saya di umur saya ya. Tapi kalau misalkan yang saya lihat juga bahwa yang ternyata mereka memahami nih bahwa kayaknya ini suaminya umurnya tidak akan lama lagi. Akhirnya mereka langsung cepat-cepat tuh belajar bikin usaha. Banyak yang kayak gitu juga Mbak. Okay. Kalau nggak gitu, karena mereka menyadari tanggunganku tuh ada 3 anak nih gitu, yang harus aku kasih makan kayak gitu. Hal-hal seperti itu. Oke, keren banget ya. Berarti ini apa namanya bisa dilihat dari skillnya juga ya Mbak ya, dari skill yang kayak gitu memang skill. Karena kan nggak semua orang punya apa sih skill itu, kemampuan orang kan masing-masing ya Mbak. Ada yang cuma bisa masak, ada yang bisa jahit, ada yang bisa macam-macam kan. Ada yang ternyata memang mereka mencoba berwirausaha, tapi ternyata mereka nggak bisa, karena ternyata mereka tidak kuat di suatu hal, tapi mereka bisa membawa usaha orang itu lebih maju gitu. Ada orang-orang yang seperti itu juga ada. Iya, jadi setiap orang itu berbeda-beda ya Bu ya. Iya, kalau kemarin tuh ya kayak anunya Nadim itu ya, dia bilang gini, kenapa sih semua motivator itu menyuruh semua orang untuk jadi founder, sedangkan jadi founder itu painful banget gitu, karena nggak semua orang bisa jadi itu. Ya itu juga benar gitu kan, nggak salah. Oke.
Terus untuk tantangan yang dihadapi itu apa saja sih Bu Maya? Selain tadi kan ditentang keluarga ya, awalnya ditentang keluarga. Terus apa lagi sih Bu tantangannya? Tantangannya habis ditentang keluarga itu ya, usahanya itu stuck, itu pernah. Jadi kayak wah gila. Apalagi PPKM kemarin tuh yang kayak wah ini mau gimana, wah ini mau kemana, udah diem aja, cuma diem aja, ikutin aja semua webinar. Saya sampai ikutin semua webinar kementerian apapun saya ikutin, webinar tentang dinas apapun saya ikutin semuanya, kayak udah nothing tulus gitu loh, udah nggak tahu itu akan jadi apa nantinya, nggak akan, udah pokoknya jalanin aja gitu kan. Karena selama ini, karena kayak PPKM itu udah nggak bisa ngapa-ngapain Mbak, mau bikin produksi udah susah gitu, mau masarin juga nggak ngerti mau masarin kemana, kayak yang pada saat itu kan semua orang pain ya, semuanya sama-sama hemat, sama-sama sakit itu kan, sakit bukan cuma COVID tapi kan kayak pada saat itu rasanya tuh kayak gelap gitu nggak sih? Iya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Bu. Iya kan, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ini, nggak bisa itu, kita kan rasain kayak gitu. Jadi yang kayak, ya itu sih tantangan terberatnya pada saat PPKM itu. Wah itu berat banget sih pas itu. Tapi ngaruh banget ke semua usaha ya Bu ya? Kenapa Bu? Ngaruh banget tuh COVID-nya ke semua usaha. Iya ngaruh banget. Aku sampai bingung sendiri tuh, aduh ini mau apa gitu. Sempat kita tuh ada kerjasama sama pemerintah desa, ada di Panggung itu bikin pertanian organik. Ya karena pandemi juga akhirnya kayak yang nggak ada yang nggak keurus, terus kayak mungkin orang-orang kalau udah ngerasain painfulnya dan gelapnya pada saat itu gitu kan, akhirnya tuh kayak akhirnya orang-orang tuh pasrah, yang udah nggak tahu mau gimana gitu, udah jadi bukan malas gerak sih, kayak saking pasrahnya tuh udah nggak ngerti mau ngapain gitu loh pada saat itu. Sampai akhirnya bangkit itu dari apa Bu? Dari hal apa? Bangkitnya itu karena ternyata dari semua yang saya ikuti itu membuahkan hasil. Nah salah satunya itu saya masuk Diplomat Success Challenge itu. Saya juga nggak ngerti dari yang 18.000 kepilih 1.000, ya kayak hah? Kok kepilih 1.000 gitu? Dari 1.000 kepilih ke 300, gitu. Dari 300 dipanggil ke Jakarta, kepilih ke 40. Terus akhirnya saya jadi top 20, itu juga kaget banget. Dari saya udah top 20 melawan 18.000 orang, itu saya juga nggak paham gitu, nggak sadar. Terus saya kepilih top 20 Sustainable Innovation Concept juga, yang kayak saya juga jadi hal-hal yang saya ikutin tuh ternyata membuahkan hasil gitu. Sampai akhirnya kayak Kemenparekraf, saya beberapa kali dipanggil Kemenparekraf, kemarin saya harus workshop sama Dinas Kebudayaan. Iya berkat dari nothing tulus, yang kayak saya cuma mikirnya apapun itu udahlah diikutin aja gitu, apapun itu dijalanin aja. Kayak yang tadi di jurnal itu bilang bahwa kekuatan kita tuh ada pada agama. Pada saat itu saya pasrahkan aja semuanya, apapun itu yang saya lakukan ini ya saya kembali ke Tuhan gitu. Pada saat itu saya berpikirnya saya kembalikan semuanya, saya pasrahkan semuanya, karena pada saat itu mentor saya juga bilang kan, pasrahin aja, ikhlaskan aja apapun itu gitu kan. Saya jalanin semuanya, saya jalanin gitu. Ya, yang saya pada akhirnya kayak, oh begini ya jalannya Tuhan tuh gitu. Tapi yang painful banget Mbak, 3 bulan gak ngapa-ngapain, 3 bulan gak ada pemasukan, 3 bulan gak bisa apa-apa tuh, dia kayak painful banget itu. Keren banget sih ya. Jadi yang ini ya, apa namanya, proses itu tidak mengkhianati hasil ya Bu ya? Itu bener banget. Cuman ya memang proses itu kan painful banget ya. Ya. Nggak semua orang tuh bisa ngerasain painnya itu loh, sakitnya itu kayak gimana, stresnya, apanya, kayak gitu kan nggak semua orang bisa ngerasain gitu kan. Iya. Kadang orang-orang taunya kita lagi senang-senang aja ya, tapi nggak tahu di baliknya ya. Orang kelihatannya kayak, wah si Maya nih kesini, si Maya tuh kesini gitu, nggak tahu aja pas 3 bulan ngapain gitu kan. Pas lagi aja ya Bu. Belum kayak pameran-pameran dibatalkan Mbak karena PPKM itu ya sebenarnya sedih, tapi yang kayak ya udahlah gitu.
pasrah tapi tetap berproses ya Bu. Iya, ya jalanin aja lah gitu kan. Oke, sekarang nih maunya gimana gitu. Oh, ternyata kesini dulu, oke kita ikutin. Oh, ternyata kesana dulu, oke kita ikutin. Dan ikutin aja dulu Mbak gitu kan. Sama prosesnya jalan. Oke, keren banget. Emang benar-benar itu pandemi itu memang berdampak banget kayaknya ke semua orang ya Bu ya, bukan cuma ke semua orang ya. Semua orang, maksudnya kayak mau mereka pengusaha, pebisnis, bahkan pegawai pun kan semuanya kena kan Mbak. Betul. Gak ada yang gak kena gitu. Berarti ini sudah tahun ke berapa Bu? 2 mungkin ya? Kedua ya? Lebih Bu, udah 3-4 ya. Lebih. Luar biasa banget nih. Nah Bu, ini nih bagi tips kalau nggak semua wanita itu kan nggak senang berkerumun ataupun senang berkumpul kan juga ada ya Bu ya, kayak wanita-wanita yang introvert kayak gitu. Itu gimana sih tipsnya supaya nggak introvert ataupun bisa bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya? Gimana ya, maksudnya kayak introvert enggaknya tuh kadang kan orang kan nyaman nggak nyaman gitu kan Mbak. Oke. Namanya introvert. Tapi saya yakin gitu, namanya perempuan tuh punya kemampuan. Kalau saya tuh punya teman juga yang lumayan introvert gitu. Tapi skillnya dia tuh fotografi. Kayak yang kita kan bingung juga ini orang introvert tapi skillnya fotografi, gimana mau fotoin orang gitu kan. Karena kan itu pasti ada persuasif yang lumayan tinggi kan namanya kita ngefotoin orang. Tapi herannya teman saya itu berhasil sampai Jerman dan diakuin di semua majalah di Jerman sana untuk fotonya. Padahal dia lumayan introvert orangnya. Yang kayak saya, wow luar biasa juga ya teman saya ini. Cuman kayak yang pada akhirnya memang kembali ke orangnya masing-masing sih Mbak. Kayak mereka mau apa enggak gitu. Namanya introvert itu kan, introvert itu bukan masalah sih menurut saya. Introvert itu adalah kepribadian orang masing-masing. Karena kan aku nyamannya lagi nggak pengen ketemu orang-orang gitu. Aku nyamannya sukanya ketemu orang-orang, itu kan adalah pribadi masing-masing gitu. Tapi pada akhirnya balik lagi ke pribadi masing-masing itu, apakah itu menjadi masalah untuk maju? Akhirnya kan kembali pada orang-orangnya lagi kayak gitu. Jadi nggak begitu jadi masalah selagi itu bisa nggak menutupi skill yang dia punya ya Bu ya? Iya. Oke. Selanjutnya ini Bu, faktor-faktor apa saja sih Bu yang dapat mempengaruhi sebuah usaha dari wirausahawan? Faktor apa nih Bu? Faktor eksternal internalnya? Iya. Kalau faktor internalnya untuk usaha jadi maju ya, jelasnya diri sendiri, itu jelas banget. Adanya independen dari diri sendiri, adanya tadi keberanian mengambil keputusan, bertanggung jawab, wewenang itu kan ada pada diri sendiri dulu tuh. Dari diri sendiri akhirnya kan kita kayak menunjukkan pembuktian nih bahwa kita bisa. Akhirnya dari diri sendiri nyalur tuh ke keluarga, nyalur tuh ke keluarga besar, nyalur tuh sampai akhirnya eksternal tuh bahwa semua orang melihat gitu. Semua orang mendukung sampai ke keluasan yang lainnya gitu. Faktornya sesimpel itu, berawal dari diri sendiri. Kayak kita melawan nih, kita melawan mager, kita melawan kemageran itu kan luar biasa ya. Apalagi untuk kayak saya yang anak muda ini kayak ngeliat tempat itu aja kayak enak banget nih rebahan gitu kan. Tapi kayak dari situ tuh gitu kan kita lawan gitu. Kerja yang misalnya kita kalau kerja biasa kan dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kalau bikin usaha kayak yang ya kudu siap 24 jam per 7 hari itu kudu siap gitu. Harus siap menikmati prosesnya dulu ya Bu ya? Harus siap. Oke. Nah ini Bu, kalau misalnya nih ya kita punya skill, terus kayak dari kita tuh kayak yang ragu-ragu mau menunjukkan atau mungkin kayak nggak usah ditunjukin kayak gitu. Padahal skill itu tuh bagus Bu. Apakah bisa sih dari dorongan orang lain itu membantu supaya kita itu nggak malu ataupun mungkin nggak ragu menunjukkan skill yang kita punya? Sebenarnya bisa juga sih Mbak dari orang lain itu membantu. Karena kan tapi memang pada akhirnya kembali ke pribadi masing-masing ya. Di saat mereka punya kemampuan tapi mereka tidak mau menunjukkan itu kan kayak
misalkan ada orang lain tuh udah membantu untuk mengajak gitu kan, ayo kamu bisa, pada akhirnya kan balik lagi ya ke orangnya mau apa enggak gitu. Tapi sebenarnya kalau dibilang bisa apa enggaknya ya bisa gitu. Oke. Bisa aja untuk kita kan ya perempuan itu kan butuh saling support satu sama lain. Betul. Kayak misalkan saya pada saat itu lagi down-downnya, pasti kan saya butuh support tuh dari perempuan-perempuan lainnya gitu kan. Enggak, kamu bisa pasti kayak gitu-gitu. Kalau down ada Mbak, namanya nggak percaya pada saat saya harus pitching di Jakarta itu, saya nggak percaya diri pas itu. Saya harus pitching di depan investor kayak Pak Handoko, Jupaka gitu-gitu kan. Wah gila nih ya, dia yang kayak yang bener aja nih gitu, udah dredeg tuh, nggak bisa ngomong tuh, udah ada pasrahnya. Tapi memang pada saat itu sebelumnya ya udah di support habis-habisan, diajak ke sini untuk menggali informasi lagi, untuk disupport lagi ya disupport ya memang kita butuh support gitu, support satu sama lain sebenarnya. Oke. Jadi mungkin dari orang lain itu sebagai support ya Bu ya, support system ya. Iya, support system. Betul banget, itu penting banget namanya support system itu. Ya kalau wanita itu kan memang khasnya itu kan kalau ada apa-apa pasti cerita ya Bu ya. Iya, makanya khasnya perempuan tuh itu. Biasanya kayak laki-laki, kalau laki-laki kan biasanya dia menutup diri gitu kan. Kayak betul. aku bisa. Kalau perempuan kan yang kayak, aduh aku udah nggak bisa, udah cerita aja kayak gitu kan biasanya. Iya betul. Kayak padahal kecil banget tapi ini kalau belum cerita tuh belum enak. Nggak lega. Nggak lega. Soalnya kayak kadang tuh mempengaruhi pikiran yang harusnya kita bisa ngerjain ini, tapi jadi nggak bisa karena kepikiran itu terus gitu kan. Betul. Itu kayaknya udah jadi sifat yang harus banget dimiliki wanita itu, kayaknya memang harus ya Bu. Cerita bestie-bestinya kayak gitu ya. Iya, makanya kalau saya lihat tuh kayak kalau di para eco printer tuh yang namanya eco print bareng itu, wah gila sih itu. Yang namanya saling ngobrol, saling support, saling dukung, saling mengilhami itu menurut saya wah luar biasa. Oke. Menurut dari Bu Maya, manfaat apa sih Bu yang sudah Ibu peroleh dari mempelajari kewirausahaan? Manfaat apa saja bisa kalau perasaan saya baca, wira itu kan pahlawan, usaha itu ya daya ya, namanya usaha. Ya kita bisa menjadi pahlawan untuk diri kita sendiri dulu gitu kan. Kita melawan semuanya gitu kan. Melawan hal-hal yang ada dalam diri kita sendiri. Sampai akhirnya kita menjadi pahlawan tadi itu memberdayakan orang lain. Kita ngasih kerjaan ke orang lain, kita berbagi dengan orang lain, kita merasakan painfulnya orang lain juga. Jadi kita sama-sama membantu. Hal-hal yang kayak gitu sih Mbak yang namanya. Yang saya rasakan ya manfaatnya ya sama ini. Kita ada gitu kan untuk mereka-mereka yang ingin bangkit dari kesedihannya, misalkan kayak tadi itu yang saya bilang. Ada beberapa single mother gitu kan yang mereka dari berumah tangga dan harus bangkit gitu untuk anak-anaknya gitu kan. Hal-hal yang kayak gitu yang banyak yang saya lihat selama ini. Belum dari anak-anak misalnya kayak beberapa kali itu ceria gitu kan. Itu nggak ada sedih-sedih gitu, kayak ya di situ sih yang kayak oh gini ya gitu. Terus kita ada untuk anak-anak yang autis gitu. Koneksinya terganggu lagi nih kayaknya nih Bu Maya. Halo, ya ini. Udah ada? Udah ada Bu. Nah ya, ini saya offin aja dulu deh kameranya nih daripada bermasalah lagi nih. Terus tadi saya itu
ya itu ya manfaatnya. Kita maksudnya bukan menjadi pahlawan, bukan, tapi kayak kita saling membantu gitu. Kita berbagi nih, kita berbagi kepada yang lain, kita saling mendukung satu sama lain kepada siapapun gitu sih sebenarnya Mbak yang saya rasakan. Oke, jadi ini ya Bu ya, bisa bermanfaat bagi orang lain juga kayak gitu ya. Iya. Kita kan apa ya, spreading ya, apa sih spreading itu? Spreading positiveness gitu kan. Share. Ini koneksinya terganggu lagi di Bu Maya. Aduh, sedih aku. Ini kenapa sih sebenarnya aku udah pakai apapun itu. Hilang lagi. Koneksinya suka kayak gitu ya kalau mau dipakai. Suara saya. Halo? Halo Bu. Ya, halo? Ya. Ya. Iya nih nggak tahu nih apa karena Merapi ya, di Jogja nih lagi ada berita Merapi ini nih, Merapi apa? Meletus. Oh, iya kah Bu? Iya udah dari tanggal 9 apa tanggal 11 ya kemarin ya, lupa aku. Itu. Mungkin karena itu panas banget ya hari-hari ini, ya ampun panasnya tuh aduh bikin emosi. Oke. Gitu, gimana, ada yang mau ditanyakan lagi? Kayaknya di sini ada Pak DJ deh, siapa tahu Pak DJ heboh juga mau bertanya Pak. Iya, ini ada Pak DJ malam hari ini. Di sini juga ada Bu Misda juga. Wah, halo Bu Misda. Oke. Nah, dari Bu Maya nih, gimana sih Bu cara menghadapi penilaian orang nih yang kadang-kadang kan orang tuh ada yang apa ini? Oh maaf, saya kira koneksinya. Oh, oke. Jadi ya, tadi ada ini notifikasi, saya kira keluar. Oke. Kita next ya Bu. Halo Bu Maya. Ya, halo. Oke. Ya, jadi gimana sih Bu kalau dari Ibu sendiri cara menghadapi ini penilaian orang kan itu kadang ada yang kayak memandang sebelah mata gitu ya Bu, usaha-usaha yang kita lakukan itu gimana sih Bu biar ya udah kita nggak usah hiraukan gitu loh. Kayak ya udah bodo amat aja, tapi kadang kan ada orang yang perasa gitu ya Bu. Kadang itu gimana caranya? Oke. Ini soalnya kedengeran kan ya? Iya, suara saya kedengeran ya? Kalau ya dasarnya saya mungkin orangnya enggak sih, lebih kayak konsistensi aja sih. Kayak yang ya udah tadi tuh ya, kita pasrahkan aja deh gitu kan, kita ikhlaskan aja deh. Kita konsistensi, kita fokus terhadap apa yang kita lakukan, terhadap apa ya, kegiatan kita selama ini gitu. Fokus aja di situ. Ya udah nggak usah hirauin aja orang lain. Ternyata koneksinya Bu Maya gangguan lagi nih. Oke, kita sambil tunggu dulu ya teman-teman ya, Sobat Subi semuanya. Sambil menunggu koneksinya Bu Maya. Oke, teman-teman kita sambil tunggu dari Bu Maya, Sobat Subi semuanya. Jadi buat Sobat Subi yang mau mendapatkan promo ya, promo diskon, kita juga ada nih teman-teman. Ya, Sobat Subi silahkan langsung kunjungi aja ke marketplace kami, baik di Shopee, Tokopedia maupun Lazada, karena di situ kita ada promo teman-teman ya, kita ada promo, kita ada diskon juga. Oh ternyata, jadi ini apa namanya akhirnya keluar juga ini dari Mbak Maya, Bu Mayanya. Oke, kita sambil tunggu ya teman-teman ya. Ini koneksinya kurang stabil. Oke, buat Sobat Subi semuanya,
Jadi bisa mengunjungi marketplace kami ya @suebi_antik. Teman-teman tinggal cari saja nih Suebi Antik karena di situ kita banyak banget nih promo-promo, kita banyak diskon dan juga pastinya ada giveaway juga ya buat sobat Subi di sini yang sudah rutin nih mengunjungi kami, marketplace kami ataupun live streaming kami yang ada di marketplace ya maupun ada di Instagram pasti sudah tahu ya kalau kita itu banyak banget nih mengadakan diskon, promo, terus kita juga ada lelang ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman Sobat Subi Antik semuanya, silahkan kalau mau nih mendapatkan diskon, mendapatkan giveaway ya, silahkan bisa gabung ke marketplace kami. Jangan lupa buat di follow juga ya, karena di sana banyak banget nih promo-promo menarik ya dari produk-produknya Subi Antik ya. Kalau ada salah satu produk incarannya teman-teman dan ternyata kita sedang diskon ya, itu kan lumayan banget. Jadi silakan nih buat teman-teman, jangan lupa buat kunjungi Subi Antik ya ke marketplace-nya, baik di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, JD.id maupun Carousel ya. Oke, kita sudah ada Mbak Maya lagi. Halo Bu. Ini sampai ganti-ganti nih. Oke. Tadi gimana ya pertanyaannya? Iya, jadi gimana cara kita untuk ini tidak menghiraukan nih dari pandangan-pandangan orang lain yang mungkin kayak menganggap kita atau memandang kita sebelah mata kayak gitu Bu. Kalau kita nggak ngirauin, ya tadi itu saya bilang ya, kita fokus aja terhadap diri kita sendiri, nggak mau tahu gitu. Kayak kemarin tuh ada yang datang ke kita gitu kan, terus kita dibilang, wah kamu tuh gimana sih nggak bisa bisnis gini gitu kan. Oh itu sakit rasanya, sakit banget itu digituin. Kayak yang wah gila sih ini orang gimana sih. Tapi yang kayak kita iyain aja, iya. Tapi pada akhirnya kita evaluasi ke diri kita masing-masing kan. Kalau memang kita nggak seperti itu, ya jangan jadikan itu sebuah gangguan gitu kan. Fokus terhadap diri sendiri gitu. Fokus dan konsisten gitu kan terhadap apa yang kita lakukan gitu. Udah yang itu masa lalu gitu. Sekarang kita lakukan yang sekarang gitu dan kita wujudkan bahwa kita tidak seperti itu, hal-hal yang kayak gitu sebenarnya. Oke, jadi tetap positive thinking aja ya Bu ya, positive thinking itu iya, namanya menjalin usaha tuh harus positive thinking. Kalau negative thinking mah gimana ya? Kayaknya sehari aja udah nyerah kayak gitu ya Bu. Iya, makanya emang harus positif dan kudu kuat sih Mbak memang, karena kan kita harus melawan banyak hal ya, dari melawan diri sendiri, tiba-tiba kita harus melawan orang-orang yang menentang kita, yang tidak mendukung dan sebagainya. Oke, dan ternyata kita sudah 1 jam ya Bu Maya ya sharing-sharing. Oh iya, sayang banget nih, ternyata 1 jamnya kita keluar masuk gini nih, maaf banget ya ibu-ibu semua. Itu kan tadi karena di ini juga ya Bu, di akhir-akhir jadi ya nggak apa-apa. Kita kan besok masih ada satu lagi ya, satu sesi lagi besok. Oke. Mungkin buat teman-teman ya Sobat Subi semuanya mungkin ada pertanyaan tapi belum sempat ditanyakan, atau mungkin biasanya itu kan pertanyaan hadirnya itu ketika acaranya sudah selesai ya. Iya. Besok bisa langsung ngobrol-ngobrol kita. Oke, sebelum ditutup Bu Maya ada pesan-pesan yang mau disampaikan, silakan. Dari saya sih ya untuk kita semua pasti jelasnya terus maju, terus maju. Ayo kita belajar bareng, ayo kita berkembang bersama untuk bangsa ini. Oke, jangan pantang menyerah kayak gitu ya. Iya, terus maju. Oke. Itu dia tadi teman-teman ya, 1 jam kita sudah sharing-sharing, kita sudah ngobrol-ngobrol tentang luar biasa perannya wanita ya, bahwasanya wanita itu punya powerful di segala bidang ya kalau kita berani menggali potensi kita ya. Nah, iya, jadi tadi juga sudah ada pesan ya dari Bu Maya, tadi jangan pantang menyerah. Intinya kita harus maju ya, kita berawal dari diri kita sendiri ya Bu ya. Iya. Oke, itu luar biasa banget dan semoga bisa menjadi inspirasi ya buat kita semua dan juga pastinya akan bermanfaat banget buat kita semua. Oke, Maya malam hari ini untuk materinya luar biasa. Terima kasih banyak. Ya. Saya on kamera deh. Iya, buat Sobat Subi juga terima kasih banget yang malam hari ini sudah join ya.
jangan lupa kita masih ada satu sesi lagi besok ya di jam 10 sampai dengan jam 11 di Telebinar. Buat Sobat Subi yang belum join ke grup Telegramnya harus segera join ya. Nah, terus jangan lupa juga ya, minggu besok kita masih ada webinar lagi ya dengan tema kue kacang jadul untuk Hari Raya Idul Fitri dengan narasumbernya Ibu Meiti Suryanti. Buat teman-teman jangan sampai ketinggalan ya. Dan buat teman-teman jangan lupa juga ya buat follow sosial medianya Subi Antik @suhebiantik, ke marketplace-nya juga. Atau kalau teman-teman yang mau mengunjungi website kami juga boleh banget, silahkan tinggal ketik saja www.suhebiantik.shop. Itu adalah website resminya Subi Antik. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Maya dan juga Sobat Subi Antik semuanya. Oke, kita tutup ya untuk sesi hari ini. Terima kasih banyak, selamat malam, kita berjumpa lagi besok. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.